Keisha Alvaro dan juga keluarga sudah menerima permohonan maaf, membuat P3K bertanya-tanya mengapa hak-hak mereka tidak sama. Hai Sobat Negeriku, kembali lagi kita di reactionjpn.com. Ada cerita di balik berita tentunya. Sejumlah berita menarik akan kita bawakan, baik itu berita yang terkini, khususnya berita-berita viral sepekan terakhir. Simak. Mengawali reactionjpn.com di pekan ini ada berita soal entertain yang mana belum lama ini terjadi, baru beberapa hari ya. Berita itu berjudul "Akhirnya buka suara soal Keisha Alvaro. Dimas Anggara mengatakan saya mohon maaf." Lah dapat duit aku. Aktor kawakan Dimas Anggara akhirnya buka suara perihal dugaan dirinya menampar Keisha Alvaro yang mana merupakan anak daripada Pasha Ungu. Melalui akun Instagram pribadinya, Dimas Anggara mengunggah video dirinya bersama Keisha Alvaro. Suami Nadine Chandrawinata itu mengatakan dirinya sudah bertemu dengan putra Pasha Ungu tersebut. Dirinya telah menyampaikan permintaan maaf atas kejadian penamparan yang dilakukannya terhadap Keisha Alvaro. "Halo semuanya, hari ini saya tanggal 24 Juni 2025, saya sudah bertemu dengan Keisha Alvaro di Screenplay. Saya telah mengakui dan mohon maaf kepada Keisha dan juga keluarganya atas tindakan yang terjadi pada kami berdua," ujar Dimas. Aktor 36 tahun tersebut menuturkan Keisha Alvaro dan juga keluarga sudah menerima permohonan maaf atas apa yang dilakukan oleh aktor tersebut. Dan alhamdulillah Keisha dan keluarga sudah menerima permohonan maaf dari saya. Dan ya semoga tidak terjadi lagi ke depannya, ujar Dimas. Macam tak betul je budak ni. Kabar berita perihal insiden tidak mengenakan yang terjadi terhadap Keisha Alvaro ini mengundang reaksi dari Sobat Negeriku. Salah satunya datang dari Sera Dila yang mengatakan, "Apakah ini bagian dari S3 marketing? Kayaknya gimmick deh." Ada juga komentar lain dari Kirana Jaya yang mengomentari dengan kalimat, "Aku sih nggak percaya ya aktor sekelas Dimas Anggara melakukan itu. Sepertinya ini ribut-ribut nggak penting aja. Gimmick mungkin. Walau emak bapaknya Alvaro bilang itu bukan gimmick, tapi ya sudahlah. Mau itu gimmick atau bukan, saya rasa insiden ini sebaiknya juga tidak terjadi di lain tempat ataupun terjadi terhadap aktor-aktor lain. Semoga insiden ini menjadi pembelajaran bagi siapapun itu dan tidak terjadi kepada yang lainnya." Di posisi keempat, reactionjpn.com di pekan ini diisi oleh berita soal hukum, yang mana berita itu datang dari daerah. Berita itu berjudul "Polisi muda di Jateng ini tak hanya tipu perempuan untuk lunasi pinjol. Ternyata..." Bribda Bagus Yoga Ardian yang merupakan anggota dari Polda Jawa Tengah yang belum lama ini viral karena diduga telah melakukan penipuan terhadap sejumlah perempuan guna melunasi hutang pinjolnya tersebut, saat ini telah menjalani sidang etik. Tak hanya soal tipu-tipu asmara, Bribda Bagus juga terbukti telah bermain judi online. Kepala Bidang Humas Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Artanto, membenarkan informasi tersebut. Sudah terbukti juga bermain judi online, ujar Bapak Humas. Menurutnya, sidang etik digelar karena pelanggaran yang dilakukan Bribda Bagus bukan perkara kecil. Kasus ini sebelumnya mencuat ke publik usai viral di media sosial X lewat sebuah unggahan akun
yang bernama Ed Viralin yang membeberkan perilaku daripada Bribda Agus. Polisi muda itu disebut-sebut mendekati sejumlah perempuan dengan modus asmara, lalu meminta bantuan untuk melunasi utang pribadi, termasuk utang pinjaman online atau pinjol. Parahnya lagi, klaim bahwa Bribda Agus juga terlibat dengan istri orang demi menutupi kebutuhannya. Terlilit banyak utang pinjol, anggota polisi Polda Jateng dekati banyak cewek minta dilunasi. Bahkan ada istri orang juga, bunyi unggahan akun tersebut. Macam tak betul je budak ni. Kabar berita perihal anggota Polda Jawa Tengah yang terlibat dalam aksi penipuan sejumlah wanita ini menyeret sejumlah komentar-komentar tajam dari sobat negeriku di luar sana yang memberikan komentar-komentar yang beragam. Salah satu komentar itu datang dari Agung Putra. Agung Putra mengatakan, "Ingat ya mbak-mbak pecinta pria berseragam. Berseragam belum tentu baik adanya. Jangan mudah tertipu. Gak usah dibanggain berlebihan pria berseragam." Komentar tajam lain juga datang dari Putri Intan yang mengomentari, "Sampai hari ini aku masih bertanya-tanya, apa yang membuat cewek-cewek suka sama pria berseragam? Emang sekeren itu? Apa karena gaji mereka?" Ya, perihal pernyataan atau komentar dari Putri Intan ini saya rasa hanya kaum wanita yang bisa menjawabnya ya. Masih di reactionjpn.com, di posisi ketiga reactionjpn.com diisi berita berjudul, "Wah, Rusia sudah siap bantu Iran melawan Israel dan Amerika." Perang antara Iran dan Israel yang disokong Amerika Serikat berpotensi segera menyeret keterlibatan negara lain. Rusia sebagai negeri yang punya banyak nuklir pun menyatakan kesiapannya mendukung Iran. Hal itu terungkap dari pembicaraan per telepon Menteri Pertahanan Iran, Brigjen Aziz Nasirzadeh dengan Menhan Rusia Andriy Belosov pada Senin 22 Juni 2025 kemarin. Dalam pembicaraan itu, Belosov membuka percakapannya dengan mengutuk serangan Israel ke Iran yang menewaskan warga sipil. "Agresi tak beralasan," ujar Belosov. Adapun Nasirzadeh merespon ucapan Belosov dalam pembicaraan itu dengan menegaskan sikap Iran. Menurut dia, Iran tidak hanya memerangi Israel dan Amerika Serikat, tetapi juga melawan pihak-pihak yang mendukung negeri Zionis tersebut. "Keputusan kami tetap teguh. Kami akan menghukum agresor dengan sekuat tenaga dan menolak perdamaian yang dipaksakan," ujar Menhan Iran. Nasirzadeh juga mengidentifikasi Amerika Serikat sebagai sumber ketidakpastian regional. Oleh karenanya, Iran pun mengajak Rusia menciptakan stabilitas dan perdamaian yang lebih luas. Kabar berita yang mengatakan bahwa Rusia siap untuk memberikan dukungannya secara nyata terhadap Iran mendapat komentar-komentar dari sobat negeriku. Sobat negeriku Kibran Kala mengatakan, "Allah murka lewat Iran. Kami dukung Iran beri pelajaran untuk Israel. Ingat sudah berapa banyak anak-anak dan perempuan yang meninggal di Gaza karena keserakahan Israel." Ada juga komentar sobat negeriku yang lain dengan akun bernama Huda Ajar. "Jadi ini beneran bakal ada perang dunia nih. Duh, sabar dong. Gue belum ketemu jodoh gue. Udah mau perang aja. Sabar woi. Tapi kalau ada kru Rusia ngungsi ke Indonesia, gue terima deh." Semoga saja ini bukan suatu pertanda adanya perang dunia ketiga.
Ya, kita doakan saja semoga apa yang terjadi saat ini di Timur Tengah tidak melebar kemana-mana dan tidak menjadi sebuah perang dunia ketiga. Di urutan kedua reactionjpn.com ada berita soal hukum. Berita itu dari dunia entertain. Ada yang masih ingat? Ya, simak ya. Beritanya berjudul, "Oh ternyata ini isi dakwaan Nikita Mirzani." Aktris Nikita Mirzani telah menjalani sidang perdana dengan agenda dakwaan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Selasa kemarin. Selain Nikita Mirzani, asistennya Ismail Marzuki juga turut didakwa. Dalam sidang tadi, jaksa penuntut umum membacakan 2 dakwaan terhadap Nikita Mirzani. Dalam dakwaan pertama, keduanya diduga dengan sengaja memalsukan informasi elektronik dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Melakukan tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja atau memalsukan informasi elektronik dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, ujar JPU di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kemudian dakwaan kedua diketahui atau dikatakan bahwa Nikita Mirzani dan Ismail diduga melakukan tindakan pidana pencucian uang, yakni dengan menerima uang senilai 4 miliar rupiah dari Reza Gladys. Wow, bukan main-main nilainya ya. Oh my god! Wow! Bahwa terdakwa Nikita Mirzani bersama-sama dengan saksi Ismail Marzuki sangat mengetahui dan menyadari telah menerima uang senilai 4 miliar yang berasal dari saksi Reza Gladys merupakan hasil kejahatan, ujar JPU. Bahwa atas dugaan terdakwa Nikita Mirzani bersama-sama dengan saksi Ismail Marzuki mengakibatkan saksi Reza Gladys mengalami kerugian sebesar 4 miliar, ujar JPU. Kabar berita perihal proses persidangan yang saat ini sedang dijalani oleh Nikita Mirzani mendapat sorotan tajam dari sobat negeriku di luar sana. Salah satu komentarnya datang dari Ginanjar 334. "Gue kira Nikmir udah tobat dengan banyak masalah dalam hidupnya. Ternyata masih ada aja kelakuannya perempuan satu ini. CK. Tak mau ketinggalan sobat negeriku Lala Move On mengatakan, gini amat Nikmir cari uang. Padahal follower udah banyak. Bisa dapat banyak endorse. Hidup di dunia apalagi yang dikejar sampai segininya. Anak udah ada, tinggal nyekolahin yang bener. Jadi ibu yang baik, edah." Semoga dari kasus ini Mbak Nikita Mirzani juga dapat mengambil pembelajaran dan yang baik-baik. Dan juga kita doakan semoga proses persidangan yang dijalani oleh Nikita Mirzani dapat berjalan dengan lancar dan juga dapat kembali bersama keluarga. Ya, akhirnya kita sampai di berita paling terpopuler di reactionjpn.com. Beritanya berjudul, "Tambahan penghasilan ASN dinilai muluk-muluk. Kenaikan gaji berkala P3K saja tak merata." Tambahan penghasilan ASN dinilai terlalu muluk-muluk. Kenaikan gaji berkala atau KGB yang seharusnya diterima pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K 2 tahun sekali realisasinya tidak merata. Ada sejumlah daerah yang sudah memberikan, banyak malah belum merealisasikan hingga saat ini dengan alasan minim anggaran. Ketua Perkumpulan Pendidikan dan Guru P2G Kabupaten Blitar, Ibu Sri Haryati mengungkapkan tambahan penghasilan bagi ASN, P3K maupun PNS hanya angin surga. Realisasinya selalu terbentur anggaran dan kebijakan daripada kepala daerah.
Bagaimana ada tambahan penghasilan wong sudah hampir 4 tahun saja belum ada kenaikan gaji berkala, ujar Sri Haryati. Sri Haryati mengungkapkan P3K Kabupaten Blitar dari angkatan 2021 yang ikut tes tahun 2019 dan angkatan tahun 2022 yang hampir 4 tahun hingga hari ini belum menerima kenaikan gaji berkala. Padahal daerah-daerah di sekitar Kabupaten Blitar saja sudah mendapatkan kenaikan gaji berkala. Kondisi tersebut menurut Sri Haryati membuat P3K bertanya-tanya mengapa hak-hak mereka tidak sama. Diam! Kabar ini menyulut komentar tajam dari sobat-sobat negeriku yang turut memberikan rasa prihatinnya kepada para P3K ini ya. Salah satunya dari Marlina Tambun. Aku heran, sebenarnya ASN itu kenapa banyak maunya ya? Apa mereka udah bekerja dengan maksimal? Gaji mereka dari pajak rakyat loh. Sobat negeriku yang lain Doramang 90 memberikan pendapat kayaknya cuma di Indonesia PNS-nya ribut mulu soal gaji dan tunjangan. Tapi kerjanya banyak yang gak beres. Cenderung gabut pula. Duh, capek bet. Ya, sepertinya ini menjadi misteri dan tanda tanya besar bagi kita semua yang mana sepertinya hampir setiap tahun ada saja tuntutan-tuntutan yang baru. Dan kalau kita perhatikan apakah memang sudah maksimal kerja mereka? Ya, itu 5 berita terpopuler sepekan terakhir di reactionjpn.com di pekan ini. Untuk kalian yang belum komentar, jangan sungkan-sungkan untuk komentar. Dan untuk akun jpn.com, udah bisa kalian download di Play Store maupun di App Store. Khusus untuk akun YouTube, subscribe dan nyalakan loncengnya biar kalian gak ketinggalan berita-berita termenarik dari jpn.com. Saya Anam dan rekan-rekan redaksi mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di reactionjpn.com pekan depan. Bye.